Shalom, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini serta renungkan terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, tema perenungan kita pada saat ini, kita akan mencoba memberikan suatu tema, yaitu menyadari karya Allah di dalam kehidupan kita. Menyadari karya Allah di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak saja orang pada saat ini sudah tidak menyadari karya Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, entah apa yang mereka lakukan, entah kemana dia pergi, mereka sering melupakan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu memberkati kita, Allah yang selalu menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang kita temukan, sadarilah bahwa itu adalah semua karya Allah. Entah itu pencobaan yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan kita, sadarilah bahwa itu adalah karya Tuhan yang ingin mencobai umatnya, yang ingin mengizinkan pencobaan terjadi di kehidupan umatnya. Allah ingin menguji kita, apakah kita siap, apakah kita sabar, bagaimana keadaan kita setelah kita menerima pencobaan tersebut. Apakah kita tetap mengingat Tuhan, apakah kita tetap menyadari karya Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi bahwa seorang perempuan yang sedang hamil, yang istirahat di bawah suatu pohon besar. Nah, perempuan ini kehausan. Dia mengambil cangkirnya. Karena perempuan ini tiba-tiba melihat tetesan air dari pohon, dan dia mengambil cangkirnya untuk mengambil tetesan air tersebut. Ya, tetesan air kayak air dari pohon cuak induk. Kayak begitulah tetesan air yang diambil perempuan yang hamil itu. Singkat cerita, setelah gelasnya ini mau penuh, tiba-tiba seekor burung datang. Seekor burung datang menabrak cangkirnya yang akan diminum, sehingga air yang di dalam cangkir itu tumpah. Nah, 4 kali berturut-turut burung datang menabrak cangkir perempuan tersebut, sehingga air itu terus tumpah. Perempuan ini bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa ada burung yang selalu datang menabrak cangkir saya sehingga air ini tumpah? Apakah dia tidak mengizinkan saya untuk minum air ini? Apakah dia tidak mengasihani saya yang sedang kehausan? Ya, jadi perempuan ini emosi ya. Perempuan ini emosi, sehingga kelima kalinya perempuan ini mengambil suatu kayu untuk memukul burung tersebut. Wah, perempuan ini emosi sekali sehingga mengambil kayu untuk memukul burung tersebut, sehingga burung ini mati. Wah, kasihan sekali burungnya yang mengasihani perempuan ini mati karena dibawa emosi, dibawa orang yang
tidak menyadari karya Allah. Mengapa saya katakan bahwa karena air yang akan diminum ini adalah racun dari ular. Ya, setelah burung itu mati, perempuan ini baru sadar bahwa ternyata air yang saya mau minum adalah racun ular yang ada di atas pohon yang ditempati untuk istirahat. Perempuan ini menyesal. Dalam hatinya berkata, mengapa saya membunuh burung ini? Dan burung ini adalah penolong dalam kehidupan saya. Dia baru menyadari bahwa Tuhan yang mengirim burung ini untuk menolong. Dia baru menyadari bahwa karya Allah terjadi di dalam kehidupan saya, yaitu burung yang akan menolong saya. Sehingga perempuan ini sangat menyesal. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, harus kita pahami atau menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karya Tuhan. Nah, kita kembali ke bacaan kita dalam Ibrani pasal 10. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ayat ini mengajak kita untuk saling menasihati, saling mendorong, apakah dalam persekutuan, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah dalam kehidupan berjemaat, kita harus saling menasihati, mendorong untuk melakukan perintah Tuhan. Jika ada teman-teman sesama kita yang melakukan kesalahan, kita tidak apa-apa untuk menasihati. Jika ada pertemuan-pertemuan ibadah, kita tidak apa-apa untuk mendorong saudara kita untuk ikut ibadah, karena itu adalah ajaran Tuhan, itu yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh khawatir tentang kehidupan kita. Kita tidak boleh khawatir memikirkan hidup kita, bahwa hari esok apa yang harus saya makan, bulan depan apa yang harus saya pakai untuk berangkat ke sana ke situ. Nah, kita tidak perlu khawatir. Coba kita buka dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi ayat ini mengajak kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi jika ada yang harus kita perbaiki, jika ada yang ingin kita lakukan, jika ada yang kita inginkan, cobalah kita berdoa dan kita berusaha, dan kita harus yakini bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus menyadari karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari karya Allah di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan.